Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 akan memaparkan materi permintaan dan penawaran dengan pemateri Selviani Safitri, Irwanti, Nurazisa, Hasna, Muhammad Zulkarnaen, Irfan. Permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan, dibedakan antara yang halal dengan yang haram. Terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 87 dan 88. Sedangkan dalam permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama bisa dikonsumsi maupun digunakan. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah raba fil al-syai, yang berarti jumlah barang yang diminta. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional, namun ada batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya. Adapun hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun, dan begitupun sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Maksudnya, jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu bertambah, dan begitupun sebaliknya. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita. Yang keempat, selera atau kebiasaan. Kelima, jumlah penduduk. Keenam, perkiraan harga di masa mendatang. Ketujuh, distribusi pendapatan. Yang kedelapan, usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan, di mana usaha-usaha yang dilakukan agar permintaan pada suatu barang itu meningkat dengan cara promosi atau pengiklanan. Itu macam-macam permintaan. Yang pertama itu permintaan menurut daya beli. Menurut daya belinya, permintaan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama itu permintaan efektif, yaitu permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan untuk membayar. Yang kedua, permintaan potensial, yaitu permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli. Yang ketiga, permintaan absolut adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli. Yang kedua, yaitu permintaan menurut jumlah sumber pendukung. Ada dua. Yang pertama itu permintaan individu, adalah permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Yang kedua, permintaan yang kolektif adalah permintaan perorangan atau individu, atau permintaan secara berkeseluruhan atau secara konsumen di pasar. Penawaran dalam dunia ilmu ekonomi sering disebut dengan supply, yang berarti jumlah barang yang produsen ingin tawarkan pada berbagai tingkatan harga selama satu periode tertentu. Atau dapat disimpulkan, penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, periode tertentu, serta pada tingkatan harga tertentu. Jika semua asumsi diabaikan, maka hukum penawaran mengatakan, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin tinggi pula jumlah penawaran barang tersebut. Sebaliknya, jika semakin rendah harga suatu barang, maka semakin rendah pula jumlah penawaran barang tersebut. Faktor-faktor penawaran. Ada 4 faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Biaya dan teknologi. 2. Jumlah penjual. 3. Dugaan untuk masa depan. 4. Kondisi alam. Permintaan dalam ekonomi syariah adalah suatu kekuatan atau konsep dasar yang menjadi pedoman dan kekuatan bagi ekonomi konvensional maupun ekonomi syariah. Namun yang membedakan adalah dalam ekonomi syariah tentu memiliki nilai-nilai keislaman, syariat, norma, dan perilaku yang tidak merugikan orang lain. Tentu penawaran dan permintaan merupakan pedang yang akan menyebarluaskan ekonomi syariah. Dan selanjutnya saran. Sebagai warga masyarakat Indonesia yang memiliki muslim terbanyak, tentu kita akan menggunakan konsep ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.